Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab mujahadah bagian yang ke-12. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Tirmidzi, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan amal solehnya banyak. Jadi percuma umurnya panjang tapi amal solehnya sedikit. Lebih baik umurnya pendek tapi amal solehnya banyak. Ada penyebab kenapa orang itu sulit sekali melakukan taat kepada Allah, bahkan mudah berbuat maksiat. Ada banyak sebabnya. Pertama, al-jahlu, bodoh ya. Orang tak mau melakukan amal soleh atau taat kepada Allah dan sering bermaksiat kepada Allah. Penyebab pertama adalah al-jahlu, bodoh, tidak punya ilmu, tidak dengar cerita kalau ini bisa menyebabkan masuk surga, kalau itu salah bisa mendekatkan ke neraka. Tidak tahu. Itu penyebab pertama mengapa kita ini tidak mau taat, bahkan sering maksiat atau sering melakukan keburukan, kejelekan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah al-jahlu, bodoh, tak ngerti, awam ya, awam. Yang nomor dua, tulul amali, panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan urusan dunia, ini juga termasuk penyebab mengapa kita ini tidak mudah untuk melaksanakan taat, bahkan sering bermaksiat. Angan-angannya ingin rumah ini, rumah mewah, baju bagus, harta banyak, angan-angan begitu. Akhirnya dia itu lebih banyak mengejar dunia daripada mengejar urusan akhirat. Benyan banget tero ini, tero itu, pingin makan enak terus dan lain sebagainya. Akhirnya lupa urusan akhiratnya. Yang ketiga, dhaful iman. Dhaful iman ini imannya lemah. Jadi gak begitu percaya dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan perkataan Nabi. Gak begitu percaya. Nabi mengatakan kalau mengamalkan amal soleh maka akan masuk surga, kalau begini masuk neraka. Gak begitu percaya. Dhaful iman. Kata Nabi ini haram, gak boleh dikerjakan, biasa aja. Contoh umpamanya ya, tidak boleh buang makanan sembarangan. Kalau masih layak dimakan silakan dimakan, jangan dibuang-buang. Atau hal yang lain, kalau tidak berjilbab begini nanti digantung rambutnya umpamanya. Itu tidak percaya, dhaful iman, tak bertaja. Inilah bacaan baku begitu. Oh begini, ini kalau berjamaah di masjid pahalanya begini, derajatnya sekian. Tetap saja malas untuk berjamaah di masjid. Dhaful iman, imannya lemah. Yang keempat, penyebab kita ini sulit sekali untuk berbuat taat kepada Allah dan mudah berbuat maksiat adalah aklul haram atau makan barang haram. Makan haram atau barang syubhat. Gampang ada barang haram. Di antaranya ya barang haram itu barang ngentit ya. Ngentit buah, ngentit jajan, ngentit apa itu. Jangan dikira ada haram, ya haram juga ya kalau orangnya tidak tahu. Baru kalau bilang sama orangnya. Biasanya kalau lagi ada ini ya, hajatan atau apa gitu, ada yang ngentit, kemudian dibawa pulang, kasihkan anaknya. Ini juga penyebab kita ini sulit untuk taat kepada Allah dan gampang untuk bermaksiat. Atau makan subhat, makan yang remeng-remeng, ini halal apa haram enggak ya? Ini sering makan begitu. Contoh umpamanya, kita tahu sudah orang itu umpamanya banyak penghasilannya dari barang haram umpamanya ini
gablak, mencuri, atau korupsi. Dikasihkan kepada kita. Ini orang penghasilannya barang haram terus ini. Kita mau nyangka ada enak, ya kalau sering makan seperti itu, hati kita itu akan keras, kemudian sulit untuk melakukan taat dan mudah untuk bermaksiat. Itulah penyebabnya mengapa kita ini panjang umurnya tapi amalnya itu amal solehnya sedikit. Harus dijaga ya, makanan itu harus dijaga. Jangan seenaknya di namo pau keker kalah nyor keker betul. Mamanya nemenin jalan moro jangan ya, jangan. Itu bagian dari syubhatnya. Tak tahu orangnya ini halal apa haram ya, orangnya rela apa tidak. Al-Khamisa Asyara, hadis yang nomor 15, an Anas radhiyallahu anhu qala ghaba ammi Anasun bin Nadri radhiyallahu anhu an qital Badrin faqala ya Rasulullah ibdu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Jadi ini ada Anas bin Nadr ini perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu perang bersama Rasulullah selalu ikut, dan Anas ini mengatakan la inillahu asyadani qital musyrikin la yarannallahu ma aslam. Saya sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tentunya karena Allah sudah menakdirkan saya memerangi orang-orang kafir, maka pasti Allah melihat apa yang saya lakukan. Falamma kana yaum Uhudin inkasafal muslimun. Pada perang berikutnya, pada perang Uhud, ini orang kafir, orang Islam itu kalah. Jadi waktu perang Badar menang, perang Uhud orang Islam kalah. Faqala Allahumma a'tadziru ilaika mimma sana'a haula yani ashabah wa abra'u ilaika mimma sana'a haula yani musyrikin. Jadi begini ya Allah dan Anas, saya sudah melakukan apa yang terbaik yang saya lakukan dalam urusan perang. Cuman saya ya Allah, saya tidak tanggung jawab dengan perbuatannya sahabat yang kalah dalam perang Uhud. Sahabat itu enggak nurutnya. Waktu perang Uhud itu sahabat tidak nurut kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh turun untuk mengambil harta rampasan. Para sahabat itu justru malah turun mengambil harta rampasan. Jadi tidak kuat nahan nafsu ya. Jadi apa saja kalau gak kuat nahan nafsu itu akan mengakibatkan kecelakaan atau kerugian di belakang. Jadi sahabat itu karena tidak mampu menahan hawa nafsunya untuk mengambil harta rampasan, jadi turun kemudian mengejar. Ternyata setelah mengambil harta rampasan, sahabat itu diserang oleh orang-orang kafir dari belakang, akhirnya kalah. Begini. Jadi siapapun ya, orang yang tidak mampu menahan hawa nafsu pasti akan menyesal di akhir kemudian. Yang dulu umpama ya, di dunia kita ini nuruti hawa nafsu terus, ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin makan enak terus, tidak enak sedikit buang umpamanya. Sekarang mungkin tidak menyesal ya, nanti di akhirat akan menyesal. Pastanaya. Kemudian ada pengajian keterangan ini, keterangan itu. Kita ini biasa-biasa aja, menuruti hawa nafsu kita, tidak mengikuti penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Kita nanti akan menyesal. Sekarang memang nggak terasa. Yang umpama ini secara langsung di dunia saja, yang tidak menahan hawa nafsu ya, umpamanya punya penyakit apa? Darah tinggi atau penyakit asam urat ya, tidak nahan nafsu larangannya umpamanya
putih, semuanya dimakan. Akhirnya apa? Asam urat. Ini yang bagian di dunia ini. Di akhirat lain lagi. Atau kita ini terlalu emosi menanggapi sesuatu ya. Benda sesuatu menanggapinya terlalu emosi, terlalu berlebihan. Contoh umpama di zaman sekarang ada isu nasab habaib dan ulama wali songo. Kita terlalu ini semangat membela si A, terus menyesal nanti suatu saat. Karena apa? Kita ini punya hati kolbun ya. Kolbun itu kenapa dikatakan kolbun? Karena litaqallubihi, karena hati ini selalu pindah-pindah. Kadang suka, kadang benci. Makanya kalau benci kepada siapapun jangan terlalu, biasa aja. Karena suatu saat yang kita benci itu adalah yang kita senangi. Kadang yang kita senangi yang suatu saat akan kita benci. Sahabat Abu Bakar Umar itu juga paling benci dulu kepada Nabi Muhammad, mau membunuh terus. Nabi Muhammad mau dibunuh terus oleh Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Cuman setelah mendapatkan hidayah, Nabi Sayyidina Umar ini selalu membela Nabi Muhammad. Hati-hati, tidak usah berlebihan ya. Apalagi begini, ilmu pengetahuan itu selalu berubah ya. Ilmu pengetahuan itu selalu berubah. Sekarang A mungkin 100 tahun atau 50 tahun yang akan datang bisa jadi B. Ilmu pengetahuan apa saja yang ditemukan oleh manusia itu sifatnya dinamis dan relatif. Jadi bisa berubah kapan saja, bisa berubah di waktu yang akan datang. Contoh ini. Dulu di zaman tahun 18 ya, 1800 itu semua ilmuwan mengatakan sesuatu yang lebih berat daripada gajah itu tidak bisa terbang. Pada pokoknya sebelum 1900. Kemudian ada Uraik bersaudara ini mendobrak atau mematahkan pendapat para ilmuwan pada saat itu. Apa? Uraik bersaudara ini bisa membuat pesawat terbang. Ternyata sekarang sesuatu yang lebih berat daripada gajah itu bisa terbang. Sebelumnya, sebelum 1900, para ilmuwan mengatakan sesuatu yang lebih berat daripada gajah itu tidak bisa terbang, tak bisa ngeper. Cuman setelah itu ada penemuan baru yang ditemukan oleh Uraik bersaudara. Ilmu pengetahuan yang lama yang mengatakan sesuatu yang lebih berat daripada gajah itu tidak bisa terbang terpatahkan. Hancur pendapat itu gara-gara ya Uraik bersaudara bisa membuat pesawat terbang. Pesawat terbang jauh lebih berat daripada gajah, ternyata bisa terbang. Banyak ya hal-hal seperti itu. Dulu katanya kalau nelpon tidak pakai kabel tidak bisa bicara. Dulu. Kemudian berubah, ada pengetahuan baru, ternyata nelpon tanpa kabel pun bisa berbicara. Pakai HP. Nah, jadi penemuan manusia, siapapun saja manusianya pasti itu akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi akan terbantahkan, akan terpatahkan pendapat lama atau realitas lama dengan realitas yang baru. Begitu juga di sini, kalau orang selalu menghadap tidak mampu melawan hawa nafsu, maka akan tak seimbang ya, menghadapi sesuatu itu tak seimbang. Emosi, ingin dikatakan paling benar dan lain sebagainya. Padahal kebenaran yang dibela mati-matian itu ternyata beberapa tahun kemudian itu berubah. Nah, makanya biasa aja. Summa taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz faqala ya Sa'd bin Mu'adz al-jannatu wa rabbil Ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhudin. Jadi di sini Anas bin Nadr ini mengatakan waktu perang ini surga itu
sudah saya cium baunya ketika di perang Uhud. Jadi orang kalau sudah berjuang lillahi ta'ala karena Allah ta'ala bisa mencium baunya surga walaupun masih ada di dunia. Jadi semangat terasa mencium baunya surga. Akhirnya perangnya itu luar biasa membela agama Allah Ta'ala. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sanah. Qala Anas fawajadna bi bid'an wa thamanina dharbatan bisayf aw dha'natan birihin aw rumiyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila masana. Jadi akhirnya sahabat Anas ini terbunuh dan di dalam tubuhnya itu terdapat luka tusukan, luka panah, luka dibacok sebanyak ada sekitar lebih 80 luka. Ini orang dulu yang berjuangnya demikian. Sekarang jangan sampai begini, eko cain lah ngosok, wis jauh ya, pas ngaku soleh, hatinya merasa lebih baik daripada orang lain. Malu kepada Allah dan Rasulnya. Dulu sahabat itu kalau membela agama Allah tak sangoin ya, tidak dapat berkat, tidak dapat amplop, enggak, dibacok, ditusuk, dipanah dan lain sebagainya. Inilah nanti menjadi penghuni surga yang spesial. Ini kalau dulu berjuangnya begitu, sekarang kan enggak. Dikritik sedikit emosi, diingatkan sendiri sedikit sudah tidak mau. Tidak begitu orang berdakwah itu ya. Ya diapakan saja oleh masyarakat, diam saja. Nah, ini Anas yang melakukan seperti ini sampai terbunuh, sampai terkena bacokan banyak sekali. Nah, ini juga menjadi penyebab turunnya ayat rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi ila akhirih. Jadi ada seorang laki-laki yang membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, dan ini menjadi penyebab turunnya ayat ini, yaitu sahabat Anas perang membela Allah dengan sungguh-sungguh sampai terbunuh, bahkan di tubuhnya terdapat 80 luka bacokan, panah, tombak dan lain sebagainya. Kalau melihat seperti ini berjuang di zaman sekarang itu malu ya, todus. Sekarang kan berjuang ya sangoin ya, diberi makan enak, diberi jamuan luar biasa, ikannya banyak, kuenya banyak. Kalau ingat hadis ini ya malu ya, todus. Sendi todus tapi sendi todus. Ya tadi todus malah tambah senang ngerakok ya. Oh ini boleh berbunyai, itu juga boleh berbunyai. Waru boleh berbunyai. Akhirnya pan naik bagiain. Wis malu ya, todus. Sendi todus tapi ya. Kalau dan tadi todus ya itu wis ngalaan gada ya. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum.